hal-hal tentang ternak ini sedikit atau lebih banyak kita sudah bisa mengantisipasi dengan meminimalisir ataupun mengurangi rasa khawatir kami, walaupun memang tentunya kita harus tambah beberapa pengobatan yang lain oleh dokter-dokter. Selamat sore dan salam peternakan. Selamat jumpa dengan Ayodhya Farm, rekan-rekan semua, baik peternak pemula maupun peternak yang sudah lama. Jadi dalam kesempatan ini, sore ini kebetulan kami sedang ada di kandang Ayodhya. Beberapa hari yang lalu kami juga sedang mengamati hal tentang domba kami di Ayodhya Farm, yang mana dengan situasi dan kondisi merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku, itu memang juga kita harus tetap hati-hati dan tetap waspada dan harus memperhatikan apa yang kita punya, terutama di ternak-ternak rumensia. Nah, rekan-rekan semua, jadi kita tidak perlu panik dalam hal menghadapi apa yang saat ini sedang merebak dan melanda ataupun membuat para peternak menjadi khawatir ataupun sudah merugi. Tetapi yakinlah bahwa kedepannya kami tetap harus jalan, kita harus tetap semangat. Nah, rekan-rekan semua, ada beberapa pengalaman sedikit tentang menghadapi ataupun menanggulangi merebaknya wabah penyakit kuku dan mulut ini. Di Ayodhya sudah secara rutin, baik sebelum adanya wabah maupun setelah adanya wabah, yang mana kita selalu menggunakan beberapa metode-metode kesehatan yang kami rawat untuk merawat di kandang kami. Salah satunya kita melakukan penyemprotan yang kita sebut dengan disinfektan. Nah, kami dalam hal ini juga merasa khawatir, tetapi dengan apa yang kita lakukan secara rutin sebelumnya, itu ternyata dalam hal-hal kebelakang ini, dengan adanya merebaknya wabah penyakit ini, sangat efektif dan sangat berguna sekali. Nah, kebetulan di kami sebelum adanya wabah itu melakukan disinfektan secara rutin, tetapi hanya sebulan 2 kali. Nah, setelah merebaknya ini kita lakukan lagi seminggu sekali. Semakin banyak berita dan memang di lingkungan kami juga sudah mulai ada yang terkena, kami lakukan setiap 2 hari sekali. Nah, bagaimana caranya atau yang kita lakukan? Kami dengan cara menyemprotkan ke kandang-kandang kami, lingkungan-lingkungan kami, dan sekaligus mengenai ke domba-domba kami. Akan tetapi bila mana binatang ataupun ternak kita yang sudah terkena, kami lakukan penyemprotan dengan intensif sehari 2 kali terhadap kukunya maupun terhadap mulutnya. Nah, apa yang kami lakukan ini lebih efektif dan lebih cepat, sehingga mereka pulih dengan lebih cepat. Nah, tetapi itu kita lakukan di tempat lingkungan sekitar kami, bukan di kandang kami, karena di kandang kami sampai saat ini yang terkena secara langsung, secara teridentifikasi itu masih dalam taraf baru, seperti atau seakan-akan mereka juga dengan ciri-ciri sudah mulai drop
dari pola makan, tetapi belum mengenai apa yang menjadi ciri utama, yaitu luka maupun luka kuku, luka mulut, ataupun mereka ambruk, tapi belum. Nah, tetapi di lingkungan kami sudah ada beberapa, terutama di sapi itu sudah terkena, sehingga pada saat itu kami membantu dengan memberikan obat yang biasa kita pakai untuk sterilisasi di tempat kami, dengan cara menyemprotkan pada mulut dan pada kakinya atau pada kukunya secara intensif, yang kita lakukan setiap 1 hari 2 kali. Dan hasilnya adalah yang kita lakukan itu selama 2 hari berturut-turut kita lakukan pengobatan secara intensif dengan cara menyemprotkan dan pada mulut dan kuku. Ya, alhamdulillah hasilnya mereka sudah, saat ini yang kami lihat tadi pagi itu kondisinya benar-benar mereka sudah bisa lebih gesit dan sudah mau melakukan makan dengan makanan yang diberikan oleh pemilik, dan itu sangat-sangat kami membuat tidak khawatir lagi, karena dengan adanya di lingkungan kami misalnya sudah ada yang terkena, berarti artinya juga di tempat kami pun akan mulai terkena. Nah, itulah yang kami lakukan, upaya-upaya untuk mengantisipasi, sehingga di tempat kami insya Allah mulai harus dengan memberikan disinfektan lebih cepat. Nah, hal-hal tentang ternak ini sedikit atau lebih banyak kita sudah bisa mengantisipasi dengan meminimalisir ataupun mengurangi rasa khawatir kami, walaupun memang tentunya kita harus tambah beberapa pengobatan yang lain oleh dokter-dokter dengan cara memberikan vitamin-vitamin, itu dilakukan oleh ahlinya dokter, dan kami hanya bisa memberikan perawatan ataupun sterilisasi lebih awal dengan cara disinfektan. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Saya cuma berharap rekan-rekan tidak usah panik, tidak usah ketakutan ataupun khawatir, dan masalah rugi itu udah pasti, masalah menambah budget untuk pengeluaran itu udah pasti, tapi itu lebih baik kita juga menambah pengeluaran sedikit untuk membeli ataupun mengadakan obat-obat yang kita perlukan daripada binatang ternak kami atau ternak rekan-rekan itu mengalami kematian. Nah, itulah yang saya sampaikan, bahwa kami Ayudhya Farm ada pengalaman sedikit, walaupun pengalaman ini sebenarnya cukup bisa menguji apa yang kami lakukan. Ternyata kesimpulannya adalah kita tetap harus menggunakan metode-metode kesehatan untuk beternak dengan cara sterilisasi lingkungan, sterilisasi kandang, sterilisasi terhadap binatang ternak itu sendiri dengan obat-obat yang lebih ramah lingkungan dan juga cukup efektif. Nah, itu yang kami harapkan rekan-rekan semua terhadap peternak-peternak, baik peternak senior maupun peternak pemula. Jadi pentingnya mengetahui ataupun pentingnya mengevaluasi, pentingnya mengamatin apa yang menjadi piaraan kita, piaraan kami ataupun piaraan rekan-rekan, dengan cara kesehatan, dengan cara mengedepankan kesehatan, mengedepankan metode-metode kesehatan, sehingga apa yang kita kelola tidak bisa serta-merta dibiarkan aja, tapi kita perhatikan sehingga hasilnya bisa kita nikmatin ke depannya. Nah, untuk itu bila mana rekan-rekan juga mau sharing tentang bagaimana jika kanan kiri kita, lingkungan kita ataupun ternak kita terkena wabah penyakit virus mulut dan kuku ini, pertama memang kita tidak boleh panik. Kedua juga kita harus konsultasi dengan dokter hewan tentunya. Nah, yang
pertama pertolongan yang kita berikan adalah dengan cara memberikan disinfektan dengan obat-obat yang lebih baik, dan hasilnya juga akan lebih baik. Dan ini yang pengalaman yang kami lakukan di Ayodhya. Dan ada satu hal yang sangat fundamental tentang bagaimana menangani binatang-binatang atau piaraan kami atau piaraan kita bila terserang wabah virus penyakit kuku dan mulut ini. Dan bila mana nanti ada beberapa rekan yang pakai apa, Ayodhya sebenarnya hari ini pakai apa, nah mungkin kami bisa berikan info secara personal, bisa menghubungin dari beberapa rekan kami yang di kandang. Tapi itu bukan jaminan itu menjadi hal yang mutlak, tetapi usaha kita sudah ada. Jadi saya mohon dengan situasi yang seperti ini kita tetap semangat, tidak panik, dan kita harus bisa melihat kanan kiri lingkungan kita yang juga ada ternak dan lalu lalangnya ternak dari pasar maupun dari tempat-tempat umum, sehingga kita juga harus bisa antisipasi. Intinya adalah pergerakan di tempat kami, di tempat rekan-rekan juga harus tetap dibatasin yang sifatnya tidak penting oleh pihak-pihak lain. Jadi saya cukupkan sekian. Informasi ini nanti bisa dilanjut dalam hal-hal yang lain, tetapi saya mohon tetap tenang, tidak panik, dan tetap maju terus. Jadi salam ternak, salam maju, semoga sejahtera semua peternak-peternak Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.